Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang bab pelatihan kerja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reni Septiani Putri dan 3 rekan saya yaitu Imam F. Masbuk dan Wahyu Dianingrum Mayang Mutfiasa. Untuk mempercepat waktu, kita langsung aja ke slide pertama. Yang pertama adalah latar belakang. Setiap organisasi pasti memiliki berbagai tujuan yang ingin diraih. Tujuan yang diraih dengan memberdaya gunakan sumber-sumber yang ada dan bagaimana cara mengelola sumber tersebut. Dengan mengelola sumber daya manusia dengan baik, maka akan menghasilkan output yang diharapkan oleh perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Yang kedua yaitu kesalahan kerja atau human error merupakan kesalahan pekerjaan yang disebabkan oleh faktor ketidaksesuaian atas pencapaian yang terjadi dengan apa yang diharapkan. Human error terjadi karena pekerjaan atau aktivitas di lapangan tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti film Gungho, mereka mempunyai perbedaan budaya yang menyebabkan tidak berjalannya pekerjaan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketiga adalah akibat dari kesalahan kerja. Yang pertama, kerugian akibat hilangnya waktu karyawan yang terluka. Yang kedua yaitu kerugian akibat dari hilangnya waktu karyawan yang ingin berhenti bekerja. Yang ketiga yaitu kerugian akibat kerusakan mesin, perkakas, atau peralatan lainnya. Yang ketiga yaitu kerugian akibat terganggunya produksi. Oke, slide selanjutnya yaitu slide kelima, ada pencegahan kesalahan kerja. Pencegahan kesalahan kerja antara lain yaitu peraturan, standarisasi, pengawasan, riset teknis, riset medis, riset psikolog, riset psikologis, riset statistik, pendidikan, pelatihan, persuasi, asuransi, dan tindak pengamanan oleh masing-masing individu. Oke, kita ke slide berikutnya. Oke, slide selanjutnya yaitu slide ke-6 adalah pengertian jabatan. Pengertian jabatan yaitu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam rangka suatu organisasi. Dari deskripsi jabatan di dalam film Gungho tersendiri yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu pengertian CEO adalah sebuah jabatan eksekutif tertinggi yang bertanggung jawab penuh atas berjalannya perusahaan yang diperankan oleh Sakamoto. Kedua, pengertian direktur adalah seorang pemimpin tertinggi dalam sebuah perusahaan dan mengimplementasikan serta mengorganisir visi dan misi perusahaan yang diperankan oleh Takahara Koshihiro. Ketiga, pengertian HRD adalah suatu bagian dari perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya manusia di perusahaan tersebut, mulai dari perencanaan SDM, rekrutmen, pengembangan, manajemen kinerja, penentuan gaji atau kompensasi, dan menumbuhkan hubungan kerja yang diperankan oleh Saito. Berikutnya, keempat, pengertian supervisor adalah jabatan dalam struktur organisasi yang memiliki kuasa dan wewenang untuk mengeluarkan perintah pada rekan kerja bawahannya di bawah arahan jabatan atasannya, yang diperankan oleh Hans Stevenson. Berikutnya terakhir, 5. Pengertian tenaga kerja atau buruh adalah orang yang berada pada usia kerja yang mampu bekerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja yang diperankan oleh pihak Amerika. Oke, slide berikutnya yaitu slide 7 adalah rekrutmen. Rekrutmen sendiri yaitu adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Contoh dari dalam film Gungho yaitu pihak Jepang perihal rekrutmen karyawan sangat ketat karena mereka sangat mengedepankan kemampuan, skill, dan kedisiplinan. Maka dengan adanya syarat dan ketentuan yang dibuat, Jepang dalam rekrutmen tidaklah mudah.
dan tidak sembarang orang bisa lolos dalam tahap pelatihan maupun rekrutmen, kecuali adanya hubungan orang dalam atau persaudaraan bisa dengan mudah bekerja dan menduduki jabatan yang cukup tinggi. Berbeda dengan pihak Amerika, mereka sangat terbuka jika adanya pekerja baru karena sistem rekrutmennya tidaklah rumit, melainkan solidaritas sesama rakyat, juga tidak ada syarat dan ketentuan sendiri. Selanjutnya yaitu proses rekrutmen. Yang pertama adalah sourcing proses atau mencari calon karyawan baru melalui sumber-sumber yang tersedia. Yang kedua yaitu selection proses atau menyaring para kandidat calon karyawan baru sesuai dengan posisi yang perusahaan butuhkan. Yang ketiga yaitu user proses atau mencarikan tempat yang tepat atau posisi yang tepat untuk para kandidat calon karyawan baru di suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan rekrutmen. Yang pertama yaitu menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja yang memenuhi syarat. Yang kedua yaitu konsisten dengan strategi wawasan dan nilai perusahaan. Yang ketiga yaitu membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama kerja. Yang keempat yaitu mengkoordinasi upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. Yang terakhir yaitu memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Ini yaitu pelatihan kerja merupakan salah satu tujuan. Selanjutnya adalah pelatihan kerja merupakan salah satu jalur untuk meningkatkan kualitas serta pengembangan karir tenaga kerja. Contohnya seperti Jepang, pelatihan kerja mereka sangat ketat dan disiplin, mengasumsikan bahwa pekerjaan itu nomor satu, dan juga adanya pelatihan mental yang kuat serta adanya pengawasan selama pelatihan kerja. Sedangkan Amerika, untuk pelatihan kerja mereka masih kurang, mereka lebih mementingkan solidaritas atau gotong royong dibanding dengan kekerasan dalam pelatihan kerja. Sini saya akan menjelaskan slide berikutnya. Ada tujuan pelatihan karyawan. Yang pertama ada produktivitas. Dengan pelatihan, produktivitas kerja karyawan akan meningkat, serta kuantitas dan kualitas produksi juga akan lebih baik. Yang kedua adalah mengurangi kerusakan. Kerusakan yang dimaksud adalah peralatan atau perlengkapan perusahaan. Yang ketiga ada moral. Moral karyawan akan lebih baik karena keahlian dan keterampilan yang sesuai dan mereka akan antusias untuk bekerja dengan lebih baik lagi. Yang keempat ada efisiensi. Pelatihan karyawan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi kerusakan pada mesin-mesin. Yang kelima adalah meningkatkan servis. Pelatihan akan meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik dari karyawan kepada nasabah perusahaan karena hal tersebut merupakan daya tarik yang sangat penting untuk rekan-rekan perusahaan yang bersangkutan. Yang keenam ada karir. Dengan pelatihan, kesempatan untuk meningkatkan karir karyawan semakin besar karena keahlian, keterampilan, dan prestasi kerjanya lebih baik. Yang selanjutnya ada teknik-teknik pelatihan. Teknik-teknik pelatihan menurut Handoko dibagi menjadi dua metode, yaitu metode praktis dan metode simulasi. Di dalam metode praktis itu ada latihan instruksi pekerjaan, magang, pengarahan, dan penugasan sementara. Yang kedua ada metode simulasi. Di dalam metode simulasi itu ada metode studi kasus, rotasi jabatan, ruang pelatihan, latihan laboratorium, dan program-program pengembangan eksekutif. Kesimpulannya adalah rekrutmen merupakan usaha-usaha untuk mengatur komposisi sumber daya manusia sesuai dengan tuntutan melalui penyeleksian yang sudah dilakukan. Pelatihan karyawan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk memfasilitasi pembelajaran bagi karyawannya, mensosialisasikan perilaku pekerja atau kebiasaan yang ada. Program pelatihan dan pengembangan itu juga diberikan untuk karir pekerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Dan jika ada saran, klik di kolom komentar ya. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat berguna untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.